warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif dari Forum News Network. Benarkah Habib Rizik Syihab mau dihabisi? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu muncul sekarang di benak publik dan indikatornya kita bisa lihat dari riuh rendahnya percakapan di media sosial. Gitu. Pertanyaan semacam itu wajar muncul. Kenapa? Berkaitan dengan fakta-fakta yang sekarang sedang kita hadapi. Satu, pertama kita sudah tahu bahwa Habib Rizik Syihab sudah ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian ditahan di Polda Metro Jaya. Ini berkaitan dengan kasus kerumunan massa di Petamburan. Gimana, Beb? Pada saat Maulid Nabi dan kemudian pesta pernikahan. Beb, komentar dikit, Beb. Berikutnya, Habib Rizik Syihab juga sudah menjadi tersangka, ditetapkan menjadi tersangka di Polda Jawa Barat. Kasusnya sama, ini berkaitan dengan kerumunan massa di Megamendung pada saat peresmian Markas Syariah DPP Front Pembela Islam di pesantren agrokultural Megamendung, di pesantren milik FPI di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dan kasusnya juga sama, ini kerumunan massa. Jadi dua-duanya ini sesungguhnya berkaitan dengan protokol kesehatan, pelanggaran protokol kesehatan. Dan kemudian Habib Rizik Syihab dijadikan tersangka. Inilah kira-kira yang kemudian mendorong publik punya persepsi semacam itu. Yang terbaru ini yang juga sangat menarik adalah somasi dari Direksi PTPN 8 kepada Habib Rizik Syihab ini agar segera mengosongkan markas syariah di kawasan Megamendung paling lambat 7 hari. Ini somasinya memang somasi yang pertama sekaligus yang terakhir gitu. Sebab menurut PTPN itu lahan yang dipakai oleh pesantren agrokultural milik FPI itu adalah milik PTPN. Karena itu Habib Rizik Syihab diminta untuk mengembalikannya. Ini jadi sangat menarik itu karena tiba-tiba saja muncul somasi yang pertama dan terakhir dan kemudian diberi waktu selama sepekan untuk segera mengosongkan. Kan biasanya prosesnya itu kalau untuk somasi ini cukup lama lah. Kemudian biasanya juga ada somasi pertama, kedua, ketiga, dan kemudian baru somasi terakhir. Nah, tapi sekarang ini somasi yang terakhir. Dari rangkaian-rangkaian peristiwa tadi, kita tidak bisa menyalahkan kalau muncul persepsi publik bahwa Habib Rizik Syihab ini mau dihabisi. Tapi kata habisi ini harus dengan tanda petik, karena saya tadi sebut itu muncul dari persepsi publik. Bisa benar, bisa jadi salah. Karena persepsi itu kan biasanya muncul dari latar belakang orang yang punya persepsi, kemudian pengalaman, dan juga informasi yang dimiliki. Apa sejauh mana informasi itu lengkap atau tidak, ini bisa membentuk persepsi. Biasanya kalau informasinya lengkap, persepsinya jauh lebih benar. Tapi semakin kurang informasinya, semakin bias juga persepsinya. Supaya tidak bias, mungkin kita coba sekarang dengar apa sih penjelasannya. Karena rupanya sebelum ditahan oleh Polda Metro Jaya, Habib Rizik Syihab sudah menyiapkan jawabannya. Jadi soal ini sudah diantisipasi dan kemudian jawaban-jawaban itu di-upload di channel YouTube Front Pembela Islam. Bagaimana sebenarnya duduk persoalannya? Tanah ini, saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri, saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN, saudara. Catat itu baik-baik. Poin pertama,
sertifikat HGU tanah ini saudara itu milik PT PN. HGU bukan hak milik. HGU hak guna usaha saudara, bukan hak milik. Tapi sudah 30 tahun lebih tanah ini digarap oleh masyarakat, oleh warga saudara, oleh warga Lemah Nendet, oleh warga Pekancilan saudara. Mereka menggarap tanah ini dan mereka bertani di tanah ini. Nah, lalu kenapa ini saya mau sampaikan? Nah, yang ingin saya garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Perhatikan ini undang-undang saudara. Satu, undang-undang agraria. Di dalam undang-undang agraria disebutkan saudara bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat saudara. Sangat menarik tadi penjelasan Habib Rizik Syihab dan bagaimana sebenarnya dia bisa memperoleh lahan itu, karena lahan ini cukup luas loh. Di kawasan itu ada sekitar 80 hektar gitu, sebagian sudah dibangun gedung-gedung pesantren, juga ada rumah tinggal, dan kemudian sebagian lagi digunakan untuk lahan pertanian. Lalu bagaimana masuknya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas saudara. Kami datangin petaninya, ada mau jual lahannya gak? Saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini. Para petaninya rame-rame datang, Habib bayarin tanah kami Habib kalau buat pesantren. Jadi mereka datang, ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 2 hektar, ada yang punya cuma setengah hektar. Datanglah mereka membawa surat, ditandatangani oleh lurah saudara. Ada tanda tangan RT dan RW. Jadi tanah ini semua ada suratnya, bukan ngerampas. Itu namanya saya membeli overgarap. Saya tidak membeli hak milik, bukan hak milik saya. Nggak ada yang punya hak milik di sini saudara. Yang ada HGU, dan HGU itu ada masa berlakunya. Setiap 20 atau 25 tahun wajib diperpanjang. Nanti pada saat mau diperpanjang kita lapor, ini bukan lagi saudara milik daripada PT PN. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan dipikir petani rakyat di bawah nggak ngerti undang-undang, seenaknya mau rampas tanah, seenaknya menyebar fitnah. Tunggu dulu saudara. Jadi ini kami beli. Jadi semua surat jual belinya saudara, pergarapnya saya kumpulkan semua. Petani-petani tersebut saya minta KTP-nya, saya foto waktu terima duitnya saudara. Enggak sampai di situ, bahkan surat setelah beli saya lapor ke camat. Habis lapor ke camat, saya lapor ke bupati. Waktu itu masih Pak Rahmat Yasin yang jadi bupatinya saudara. Setelah bupati, saya lapor ke gubernur. Nah ini pertanyaan yang paling penting sekarang. Apakah Habib Rizik Syihab bersedia mengosongkannya? Kalau memang pemerintah melihat lahan ini perlu diambil oleh negara, enggak, kami enggak nolak. Mau diambil, silakan. Silakan, kapan saja pemerintah mau ambil ini tanah, kalau merasa ini memang tanah negara, dibutuhkan oleh negara, silakan ambil. Tapi tolong kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh umat untuk membeli dan membangun tempat ini, saudara. Supaya uang tersebut bisa kita beri lahan di tempat lain untuk membangun yang sama. Dari penjelasan Habib Rizik Syihab tadi sebenarnya cukup clear ya duduk soalnya. Dia rupanya sangat menguasai mulai dari sisi kedudukan hukumnya, kemudian dia menjelaskan bagaimana proses dia mendapatkan lahan tersebut, dan yang paling penting adalah kesediaannya untuk negosiasi. Karena tadi seperti disebutkan oleh Habib Rizik Syihab, dia bersedia kok untuk meninggalkan lahan itu. Yang penting karena dia juga membeli lahan itu dari rakyat, dia diberi ganti rugi, termasuk mulai dari harga tanahnya dan juga tentu saja bangunannya. Dengan begitu dia katanya tadi disebutkan dia bisa pindah ke tempat lain. Sebenarnya ini santai, asik, jadi tidak perlu keras-kerasan gitu. Soal ini kelihatannya negotiable, jadi Habib Rizik Syihab bersedia untuk diajak bicara. Jadi kita tidak perlu juga kemudian belakangan harus mendengar ada tiba-tiba alat-alat berat masuk ke kawasan itu dan merobohkan bangunan di
kawasan pesantren agrokultural tadi, karena ini akan menimbulkan persepsi publik semakin kuat bahwa memang betul Habib Rizik Syihab akan dihabisi. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan awal, mengapa Habib Rizik Syihab harus dihabisi? Sebab kalau kita lihat fakta-fakta yang ada, sebenarnya Habib Rizik Syihab itu orangnya juga cukup kompromis tadi dari pernyataan-pernyataannya. Dan kedua, faktor yang paling penting adalah dia punya masa yang sangat besar, solid, dan kemudian ini adalah harusnya dilihat oleh pemerintah sebagai sebuah potensi besar. Kalau saja kemudian pemerintah melakukan pendekatan yang berbeda, tidak memukul tapi merangkul, saya yakin bahwa Habib Rizik Syihab ini potensinya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah. Bagaimanapun juga Habib Rizik Syihab ini seperti saya sebut tadi ulama besar. Jadi kalau kemudian dia dirangkul, maka ada potensi yang sangat besar bahwa para pendukungnya juga akan mendukung pemerintah. Kita semua sudah menyaksikan bagaimana besarnya dan solidnya para pendukung Habib Rizik Syihab itu. Sebutlah mulai dari aksi bela Islam yang berjilid-jilid, jumlahnya luar biasa. Tentu saja bagi para penentangnya ini cenderung akan mengecil-ngecilkan, sementara para pendukungnya cenderung akan membesar-besarkannya. Jadi kita tidak perlu berdebat apakah angkanya itu pendukungnya ribuan, ratusan ribu, atau jutaan. Tapi faktanya Habib Rizik Syihab bisa mengumpulkan massa yang sangat besar. Jadi dia merupakan magnet yang luar biasa. Terbaru kan kita bisa menyaksikan bagaimana pada tanggal 10 November lalu ketika dia pulang ke tanah air setelah 3,5 tahun berada di Arab Saudi, massa pendukungnya berduyun-duyun menyambutnya ke bandara. Saya tidak mau lagi berdebat dalam soal angka, tetapi saya cuma menyebutkan sebagai wartawan, saya bisa menyebutkan fakta saja bahwa terjadi kemacetan sampai 7 km sebelum bandara ketika Habib Rizik Syihab kembali ke tanah air. Fakta itu menunjukkan bahwa Habib Rizik Syihab ini adalah seorang ulama yang sangat besar. Dan saya kira sekarang di Indonesia itu sangat sulit mencari figur seperti itu. Artinya dengan pengikut yang sangat besar, solid, bahkan cenderung fanatis, dan ini tentu saja luar biasa. Dalam bahasa agama, para pengikut Habib Rizik Syihab ini adalah tipikal orang-orang yang sami'na wa atokna. Artinya saya dengar dan saya laksanakan. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Habib Rizik Syihab didengar oleh para pengikutnya dan kemudian dilaksanakan. Ini kan sebenarnya potensi besar kalau kita mau melihat dari sisi positifnya. Dalam situasi ketika Indonesia sangat sulit seperti ini, seperti saya selalu mengulang-ulang, ekonomi pemerintah makin berat. Kemarin juga APBN dinyatakan sudah jebol, dan juga kemudian pandemi sampai sekarang masih belum tahu kapan kita akan berakhir. Tentu saja ini lebih bermanfaat Habib Rizik Syihab itu kalau dirangkul oleh pemerintah, bukan malah dimusuhi. Alasan yang kedua, ini soal mazhab, ya. Habib Rizik Syihab ini mazhabnya itu adalah mazhab mayoritas dari umat Islam Indonesia, yakni Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dia bukan gerakan transnasional gitu yang selama ini sering banyak dicurigai oleh pemerintah. Coba kita lihat misalnya praktek-praktek keberagamaannya. Dia ini juga biasa kalau berkumpul para masanya kan selalu sholawatan, kemudian mauludan dan sebagainya, dan sholatnya juga kunut. Ini jadi sebenarnya sama dengan NU. Karena mazhabnya sama-sama ahli sunnah wal jamaah, dan kemudian praktek-prakteknya sudah persis sama lah, tidak ada yang berbeda sama sekali. Barangkali yang sangat berbeda dari yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab itu adalah cara mengimplementasikan ajaran agamanya. Dalam Islam ada satu ajaran yang selama ini sangat dijunjung tinggi, yakni namanya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yakni prinsip mengajak kepada kebaikan dan kemudian mencegah kemungkaran. Dan sebagian besar dari ulama kita ini memilih memang amar ma'ruf. Dan sementara tidak banyak orang yang berani memilih jalan seperti Habib Rizik Syihab, yakni nahi mungkar. Apa sih nahi mungkar? Itu mencegah kemungkaran. Itu di masa lalu kan, misalnya kita bisa melihat praktek-praktek bagaimana dia dan FPI dengan laskarnya kemudian melakukan tindakan-tindakan terhadap berbagai perbuatan yang dianggap mungkar, ya, misalnya seperti komplek pelacuran, jualan minuman keras dan sebagainya, dan orang tidak berpuasa dan kemudian makan-makan di tempat umum secara terbuka. Ini yang di waktu itu diperangi oleh Habib Rizik Syihab. Tapi kan belakangan Habib Rizik Syihab juga sudah, dan bersama FPI kan sudah melakukan metamorfosa.
Jadi lebih banyak kegiatan amal kemanusiaan. Tetapi kalau kita lihat memang dalam ceramah-ceramahnya prinsip nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu lebih menonjol ketimbang amar ma'rufnya. Ini sebenarnya yang membedakan Habib Rizik Syihab dengan para ulama lain. Tetapi sebenarnya itu kan tidak perlu dipertentangkan. Mengapa? Karena ini satu paket sebenarnya. Amar ma'ruf, nahi mungkar itu satu paket, bukan dua hal yang dipisah-pisahkan. Jadi memang ada yang kemudian memilih cara amar ma'ruf, ada yang memilih nahi mungkar. Tapi kalau kemudian dua-duanya diterapkan, sebenarnya tidak ada yang salah. Jadi sebenarnya sangat mengherankan kalau kemudian dalam situasi semacam ini, dalam beberapa kasus FPI mesti bentrokan dengan Banser, Ansor. Kenapa? Karena sebenarnya basisnya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebenarnya tidak perlulah saling bermusuhan, saling menghormati saja. Ketika kemudian salah satunya bertindak kurang tepat, bisa diingatkan dengan cara yang ma'ruf tadi, dengan cara yang baik. Memang masih ada perbedaan lain dari Habib Rizik Syihab. Kalau sebagian besar kaum Nahdliyin, NU melalui faksi partainya PKB kan mendukung pemerintah, sementara Habib Rizik Syihab ini mengambil jalan oposisi. Tapi saya perlu juga mengingatkan, bukankah oposisi itu salah satu fitur utama dalam sebuah negara demokrasi? Kalau tidak ada oposisi, sebenarnya negara itu sudah tidak lagi bisa disebut sebagai negara demokratis. Ada beberapa negara demokrasi yang partai pemerintahnya dominan, tetapi itu tidak menegasikan peran dari oposisi. Dan kedua, sikap kritis ini kan juga penting dalam negara demokratis. Ini penting untuk check and balance. Dengan begitu, kinerja pemerintah bisa dikontrol. Sebab sebuah pemerintahan tanpa kontrol dari oposisi itu bisa cenderung menjadi otoriter juga. Jadi kita harus melihat peran Habib Rizik Syihab dari sisi itu sebenarnya. Dengan argumen semacam itu sebenarnya tidak perlulah kemudian Habib Rizik Syihab disikapi dengan cara-cara yang keras gitu, apalagi kemudian dimusuhi dan ada persepsi muncul bahwa dia akan dihabisi. Sebab bagaimanapun juga Habib Rizik Syihab ini adalah anak bangsa. Jadi dan bersama FPI harus dilihat sebagai sebuah potensi. Lebih baik kalau kemudian kita melakukan semacam kolaborasi, kerjasama, meskipun berbeda dalam cara menyampaikannya dan berbeda posisinya. Tetapi satu prinsipnya sebenarnya kita ingin membangun Indonesia yang satu. Sayangnya wacana yang muncul saat ini, baik dari kubu pemerintah maupun kubu oposisi, itu yang dibangun adalah suasana bermusuhan. Seolah-olah satu dengan yang lainnya ingin saling menghabisi. Kalau ada kelompok oposisi yang sedikit bersikap kritis atau menyampaikan sesuatu melalui sosial media, kemudian dilaporkan, dan kemudian ditangkap oleh polisi. Jadi sebenarnya situasi semacam ini tidak sehat. Kita sampai pada satu titik yang saya pernah sebut sebagai politik jalan buntu, zero sum game. Pokoknya kalau enggak kamu ya saya yang dihabisi. Situasi ini sungguhnya sangat tidak baik buat kubu pemerintah maupun kubu oposisi. Dan yang lebih penting lagi tidak baik buat masa depan bangsa ini. Jadi marilah mulai coba menurunkan tensi ketegangan, kemudian cobalah untuk coba memahami prinsip masing-masing. Dan yang paling penting selalu saya sampaikan bahwa prinsip keadilan itu yang harus ditegakkan. Dengan cara begitu tidak ada yang merasa tersisihkan, apalagi ini bahayanya ini kalau kemudian umat Islam yang mayoritas di Indonesia itu merasa diperlakukan tidak adil. Sekali lagi, ini tidak baik buat kita semua, tidak baik juga buat pemerintah, karena pemerintah akhirnya tidak bisa fokus menangani berbagai program pemerintah dan lebih sibuk mengurusi perlawanan oposisi. Dan yang paling penting sekali lagi saya sampaikan, tidak baik buat demokrasi dan masa depan bangsa kita semua. Saya Hesmun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.